Kali ini aku mau ngajak kalian petik sesuatu yang ada di ladang. Hari ini kami mau metik kopi, tapi bukan untuk dijual. Akhirnya kami bisa pergi ke ladang tanpa rebutan motor lagi. Jadi motor Supra kami yang biasanya dipakai buat ke ladang sudah diambil dari bengkel. Aku kan ada motor satu lagi ya Vario, tapi dipakai bapakku buat nebang kayu. Jarak nebang kayunya itu lumayan jauh, sekitar 20 km dari rumah. Jadi pekerjaan bapakku itu nebang kayu seperti sengon laut, mahoni, nanti dijual. Oh iya nih, sebenarnya sebagai petani kita itu masih bisa kok tampil kece dengan memakai topi yang menutup wajah dan apply sunscreen. Setidaknya bisa mengurangi kegosongan di kulit. Karena ladang ini lumayan jauh dari rumah kalau ditempuh dengan jalan kaki, jadi ibuku jarang menjamah ladang ini. Kata ibuku, kebun kopi yang di sini itu nggak diberi pupuk tahun lalu, tapi alhamdulillahnya masih tumbuh subur, jadi masih bisa dipanen. Kali ini aku mau metik kemukus dulu. Jadi tanaman kemukus itu merupakan tanaman herbal yang lumayan mahal per kilonya. Kalau dijual di pasar per kilonya bisa sampai 25.000. Kemarin-kemarin aku juga sering metik kemukus di ladang yang lain. Jadi ada beberapa pohon kemukus yang tersebar di ladang kami. Walaupun berbuah setahun sekali, tanaman kemukus ini cukup membantu perekonomian kami. Setelah aku cek di pohon kemukus yang lain, ternyata buah kemukus yang udah menguning baru satu pohon ini. Jadi kali ini aku mau ngebantu ibu aku aja buat metik kopi. Nanti kemukus yang sedikit ini mau kami tambah dari ladang yang lain. Sayangnya kami petik kopi ini sedikit telat. Ada beberapa biji kopi yang sudah termakan oleh luwak, tapi nggak apa-apa kok. Ini biasanya nanti kami ambil kalau misalnya udah selesai panen kopinya. Di daerah kami nyebutnya itu gorek kopi atau mengais biji kopi. Celemek yang aku pakai ini muatnya hanya kopi sedikit, jadi harus sering-sering dituang ke karung. Cuaca kali ini cukup terik, jadi aku mutusin buat istirahat dulu. Tadi pagi ibuku udah masak sayur nangka muda. Dengan sisa perbumbuan yang ada di rumah, hari ini kami tidak mengeluarkan uang buat belanja sayur. Sebelum berangkat ke ladang, tadi aku nyempetin dulu buat sarapan. Jadi kami nggak bawa bekal buat ke ladang. Kami berangkat sekitar pukul 9, lumayan agak siang ya. Kali ini kami cuma bawa snack, beli dari warung, air putih dan permen. Kami metik kopi kali ini bukan untuk dijual, tapi untuk kami simpen dulu nanti baru dijual. Soalnya harga kopi basah sekarang itu baru 10.000. Ya memang 3 tahun yang lalu harga kopi sekilo 10.000 itu sangatlah besar. Karena 3 tahun yang lalu harga kopi yang basah per kilonya itu berkisar antara 4-5.000 rupiah. Tapi kalau sekarang kami menunggu harga kopi basah bisa sampai 13 atau 14.000. Soalnya harga kopi 10.000 sekarang itu masih kemurahan menurut kami. Menanam kopi bisa kita jadikan sebagai investasi jangka panjang. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kita bisa panen kopi, kita simpan dan kita jual saat harganya tinggi. Atau cara lainnya yang biasanya kita lakukan adalah minta uang dulu ke pengepul, nanti kita bayar pakai kopi saat masa panen. Mungkin ini bukan suatu hal yang baik, tapi aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada pengepul karena sangat membantu perekonomian kami. Udah ditalangin uang dan bayarnya juga tanpa bunga. Proses membentuk kebun kopi yang bagus juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi cara yang kami lakukan biar pohon kopi itu nggak menjulang tinggi, kami melakukan sambung kopi biar tanaman kopi itu tumbuhnya menyamping bukan ke atas. Ya yang bisa ngelakuin dari keluarga kami ya cuma bapakku. Alat dan bahan yang dibutuhin itu pisau tajam yang kecil, plastik es lilin dan tali rafia. Jadi nanti buah kopi yang dihasilkan dari pohon sambungan lebih besar diameternya. Jadi karena ladang ini kurang terawat, mungkin bajing atau tikus mikirnya ini ladangnya nggak terpakai. Banyak pohon kopi yang mereka makan batangnya sampai patah. Memang udah nggak bisa terselamatkan, jadi harus dibuang. Karena kali ini kami ke ladangnya memakai motor Supra, buah kopi yang kita panen mau kita tinggal dulu di kebun, nanti diambilnya pakai motor Vario aja.
Soalnya pernah kejadian nyetir pakai motor Supra dan bebannya terlalu berat, akhirnya jadi ngetril. Tapi mungkin itu tergantung dari skill masing-masing. Tapi kalau aku takut sih, soalnya jalannya itu naik dan sangat tajam. Setelah gulmanya dibabat oleh ibuku, ini ibuku nyebar pupuk kimia. Dengan harapan tahun depan buah kopinya itu tumbuh lebih lebat dari sekarang. Bapakku ada lahan luas yang nganggur yang jaraknya jauh tapi bisa ditempuh pakai motor. Nanti aku spill di akhir video. Bapakku ngejual kambing buat ngebeli lahan punya temennya. Waktu itu bapakku kasihan soalnya temennya sangat butuh uang waktu itu. Selayaknya harta karun, kalau terus digali dan diusahakan akan mendapatkan emas. Selayaknya petani, kalau misalnya diangan-angan aja dan gak ada usaha pasti akan sia-sia. Ladang yang sangat jauh itu lama banget gak pernah dikunjungi. Bahkan aku sama sekali belum pernah ke sana. Sampai muncul kasihan part 2. Jadi ladang yang di bawahnya juga ikut dibeli tapi punya orang lain. Nanti deh aku spill, pokoknya luas banget. Kalau misalnya ladangnya itu bener-bener dirawat dan ditanami pohon kopi, kemungkinan hasilnya bisa nyambung kehidupan, apalagi diselingin ditanami cabai. Udah menunjukkan pukul 1 siang dan kami harus segera pulang. Banget nih mak, garis apa ki mak? Garis apa? Kasanan ya mak? Ladang kopi punya tetangga ini dirawat dan hasilnya Masya Allah banget kan. Kiri kanan kulihat banyak buah kopi merekah. Jalan menuju kebun kopi itu ada beton kecil, betonisasi jalan kecil. Banyak pengalaman-pengalaman kurang mengenakan yang aku alami sih. Jadi aku pernah pakai motor ke jalan ini tapi aku nggak bisa muternya. Soalnya memang nggak ada tempat yang luas buat muter. Kalau laki-laki mungkin mudah ya, soalnya bisa diangkat kan motornya. Kalau aku ngangkat-ngangkat motor itu belum bisa, jadi motornya aku tinggal di bawah. Lumayan lah buat olahraga kaki, jadi jalan kakinya juga nggak yang terlalu jauh. Karena kali ini kami nggak ngejual kopi, jadi penghasilan yang kita peroleh adalah dari penjualan lencah. Kemarin sore ibuku petik lencah dan dapat 7 kilo dan dapat uangnya 56.000. Sabarkan ngono wong yo dhewe. Iki kerucut punya kita, terus iki let sebagian, terus Misal dhewe bisa. Wow. Yap, itu ladang kepunyaan kami yang jauh dan nggak dirawat. Pulangnya kami nggak ada kendala, tapi di pertengahan jalan tiba-tiba motornya mati. Kok ya Pak Eki? Bisa? Iya sih, kok kudune kok mak? Ayo mak. Kok bisa kok mati ya mak? Sik. Kemungkinan motornya mati itu karena jalannya itu menanjak dan bensinnya mungkin ke belakang. Karena bensinnya sedikit jadi mati. Setelah pulang dari ladang aku beres-beres dan mandi, makan dan selanjutnya pergi ke yasinan. Kalau di desa itu biasanya banyak kegiatan, ada nariahan, yasinan, berjanji. Push. Aku berangkatnya terakhiran, jadi ibuku udah berangkat dulu. Yasinannya di tempat 1 RT, jadi 1 minggu sekali, giliran tiap rumah. Jadi semua rumah 1 RT itu kebagian. Perlu menuruni 2 tangga untuk ke rumah tempat yasinan. Yasinannya itu antara jam 4 sampai jam 5 sore. Pulang dari nebang kayu, bapakku bawa oleh-oleh degan. Jadi ini udah dikupas ya yang kulit hijaunya.